Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh bertemu di ibadah kita walaupun secara online, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah. Kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan itu adalah sumber mujizat bagi kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya pun tak kurang tajam untuk mendengar doa seruan kita. Maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita baik. Kita akan pujikan pujian mujizat dalam bersyukur. Untuk mendengar seruan hatiku, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalamku. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami boleh
kembali Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh kembali memuji dan besarkan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Punya Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir di sini Tuhan untuk memimpin ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sehingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sepanjang hidup kita, kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu betapa banyaknya untuk kita. Kita juga boleh merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita pujikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita pujikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya persilakan pada hambanya. Glory. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya.
Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami percaya kuasa pengurapan Tuhan mengalir kuat, dahsyat, sehingga jemaat Tuhan boleh mengalami hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat lagu-lagu, bait-bait lagu yang dinyanyikan. Ada rema yang baru yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan terus berkarya. Roh-Mu yang kudus mengambil alih. Khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sehingga sungguh Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, yang lemah dikuatkan. Yang sedang ada dalam pergumulan diberi kelegaan, diberi kekuatan, diberi penghiburan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami setiap pribadi pada hari ini. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dan percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya senang sekali kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini berbicara soal kemurahan Allah. Tersedia dalam segala situasi. Kemurahan Allah tersedia di segala situasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat dengan sebuah lagu, Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Lagu ini sangat impress, sangat kuat sekali. Menjadi sesuatu yang bergelora di dalam hati saya ketika saya menyanyikan pujian ini. Saudara, izinkan saya nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan lebih lanjut. Saya mengajak saudara bersama-sama saya menyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya Kau ajaib bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sumber kebaikan. Dia bermurah hati. Dia pribadi yang selalu baik. Selalu menyatakan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur. Pada hari ini saudara. Kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa saya dan kita semua selalu mengalami kemurahan Tuhan. Kemurahan Allah tersedia di segala musim hidupmu. Baik di tengah-tengah engkau sedang mengalami pengujian iman. Ataupun ketika engkau sedang ada dalam proses yang sulit. Kemurahan Allah nyata dalam hidupmu. Tetapi kemurahan Allah juga membawa kita masuk kepada sebuah berkat ilahi yang luar biasa. Dia membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan. Dia mempromosi kita. Membawa kita kepada next level yang jauh lebih baik sebelumnya. Kemurahan Tuhan selalu tersedia dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kemurahan Tuhan itu berbicara soal kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa bagi saya dan bagi kita semua. Kemurahan Tuhan bicara soal kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dan ketika kita mengerti ini saudara, kita berkeyakinan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan. Yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saudara, tentu kita semua sering mendengar cerita tentang seorang yang bernama Yusuf.
Yusuf dijual oleh saudaranya ke orang Mesir. Dia menjadi budak di sana. Tapi dalam proses perjalanan waktu, dia diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Segala yang menjadi milik Potifar diberi tanggung jawab kepada Yusuf. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini salah satu bukti bahwa kemurahan Allah terjadi atas kehidupan Yusuf. Allah menyertai dia. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Sekalipun Yusuf sedang mengalami pengujian yang begitu luar biasa. Dia dijual oleh saudaranya. Dia menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi di tengah-tengah situasi itu saudara, Allah bertindak. Allah mengangkat Yusuf. Allah mempromosi Yusuf menjadi seorang yang penting di tengah-tengah kekuasaan Potifar. Menjadi orang yang sangat penting di rumah Potifar. Kalau bukan Tuhan, saudara, ini enggak mungkin. Kalau bukan karya Tuhan, ini enggak mungkin. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan yang engkau alami hari-hari ini mungkin begitu sulit. Mungkin begitu berat sehingga engkau tidak kuat lagi menanggungnya. Tapi percayalah ada kemurahan Allah yang tersedia bagimu. Ada keberhasilan, ada kesuksesan yang Allah sediakan bagimu. Percayalah itu. Jangan pernah menyerah, saudara. Never give up. Jangan pernah menyerah. Terus bergantung, bersandar kepada Dia yang menjadi Allah yang maha kuasa. Allah yang ini sumber segala-galanya dalam hidupmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang mudah. Allah bisa mengubah situasi yang berhubungan dengan kepedihan hati diubah menjadi sukacita. Semua itu karena karya Allah terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak hanya sampai di situ saudara, Yusuf pun difitnah dan dia harus masuk ke dalam penjara. Lihat saudara, Yusuf berkali-kali mengalami situasi yang sangat menakutkan. Berkali-kali saudara, bukan sekali. Berkali-kali, berulang-ulang kali. Mungkin Yusuf berkata, sudah cukup penderitaanku. Sudah selesai masalah yang aku hadapi. Kenapa saudara? Karena Yusuf diberi tanggung jawab oleh Potifar untuk menguasai seluruh apa yang dimiliki oleh Potifar. Jadi artinya Yusuf sudah menjadi orang yang menikmati kesenangan. Orang yang diberkati Tuhan. Mungkin Yusuf sudah berpikir, saya sudah senang sekarang. Saya sudah tidak punya masalah sekarang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ceritanya, Yusuf difitnah. Yusuf diperlakukan dengan tidak adil.
Dan akhirnya Yusuf harus masuk dengan rumah pesakitan, yaitu penjara, saudara. Dia di sana, di penjara, mengalami sebuah krisis yang terjadi. Tapi sekali lagi saudara, kemurahan Allah berlaku dalam hidup Yusuf. Kemurahan Allah tersedia bagi Yusuf. Sehingga saudara, ketika dia ada di dalam penjara, seperti ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan membuat situasi yang sulit menjadi situasi yang sangat mudah. Seperti orang membalik telapak tangan. Siapa yang mengira, saudara? Kepala penjara begitu menyayangi Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan untuk memimpin teman-teman yang ada di lembaga permasyarakatan itu. Itu yang disebut dengan kemurahan Tuhan berlaku dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita belajar dari pengalaman Yusuf, maka kita akan berkata, Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Allah bisa membuat sebuah keajaiban dalam hidup saya. Allah bisa membuat mujizat dalam hidup saya. Dalam usaha pekerjaan saya. Dalam bisnis saya. Dalam rumah tangga saya. Saya percaya Tuhan bisa membuat sebuah keajaiban. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan selalu nyata bagi anak-anaknya yang selalu berseru percaya kepada Dia. Sangat menarik sekali saudara kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Di situ pemazmur berkata dalam bagian terakhir, kemurahan-Mu membuat aku besar. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Jadi pemazmur berkata, apapun yang aku alami hari ini, keberadaanku yang kurasakan hari ini, aku menjadi seorang raja. Aku menjadi orang yang memiliki segalanya. Apapun keberadaan aku hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Saudara masih ingat Mazmur 23 ayat yang ke-6. Bagian terakhir dikatakan apa saudara? Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan
mengikuti aku selama-lamanya. Saudara, ayat ini begitu kuat. Ayat ini begitu luar biasa, saudara. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku sampai selama-lamanya. Artinya kemurahan Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dia selalu terus menyatakan kasih setianya, kebaikannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, mencintai kita, menyayangi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini kembali memotivasi kita, membangun iman kita, membakar roh kita, membuat kita semakin bergairah dan antusias di tengah keadaan apapun untuk tetap mempercayai hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ayat yang saya sukai dan sering saya baca, bahkan saya renungkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa, saudara? Rendahkanlah hatimu. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, ayat ini berbicara supaya kita menjadi pribadi yang tetap setia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat kita menjadi pribadi yang rendah hati dan setia di musim pengujian, tantangan, pergumulan, percayalah Tuhan akan membawa kita kepada next level yang jauh lebih baik. Kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Tuhan menuntun langkah kita ke depan dan penuh percaya diri bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Allah menuntunmu menuju sebuah rancangan Tuhan yang terindah dan terbaik dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara berdoa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenal pikiranmu.
Bahkan Tuhan turut merasakan apa yang kau alami hari ini. Apa yang kau rasakan hari ini, Allah turut merasakannya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Setiap pribadi yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun keberadaan mereka, kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, Engkau curahkan bagi mereka. Sehingga mereka hidup dalam pengharapan, bukan dalam ketakutan. Hidup dalam keyakinan, bukan dalam kebimbangan. Hidup dalam optimis, bukan pesimis. Karena kemurahan Allah tersedia bagi mereka. Dan kemurahan Allah lah yang membawa mereka, melepaskan mereka, mengangkat mereka, mempromosikan mereka. Menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Allah mengubah yang pahit menjadi manis. Allah bisa mengubah apapun keberadaan anak-anakmu hari ini. Ketika mereka ada dalam masa pengujian, dalam masa krisis, Allah mengangkat, membawa mereka, melepaskan mereka, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh mengalami keberkatan, keberhasilan, kesuksesan. Karena tangan Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan. Kemurahan Allah tersedia bagi sidang jemaat Tuhan di segala musim hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih Pak buat firman Tuhannya yang boleh menguatkan kita. Untuk pengumuman, minggu depan ada hari Jumat, ada ibadah doa. Dan minggu depannya juga hari Minggu kita masih ibadah online. Dan bagi saudara-saudari yang mau memberikan perpuluhan ataupun persembahan, nomor rekeningnya ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita sudah ibadah bersama. Walaupun di tempat kita masing-masing, percayalah berkat dan anugerah Tuhan, kuasa dan pengurapan Tuhan selalu menyertai dan mengurapi kita semua. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur, oh puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menyertai, memberkati, memelihara, menjaga dan melindungimu mulai hari ini sampai Maranatha. Pulang dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata,